Halo, selamat pagi saudara-saudaraku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Kembali lagi bersama kisah keluarga Leknarto. Kali ini inspirasi bacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 28. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku, setelah kita mendengarkan inspirasi dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 28 tadi, marilah kita sekarang ikuti kisah keluarga Leknarto. Selamat mendengarkan. Hari itu, matahari menyengat, tapi tidak lebih panas dari pikiran Leknarto yang sedang duduk di amben kayu tua di bawah pohon jambu di samping rumah. Tole, anak sematawayangnya, duduk di sebelahnya, memegang mainan bekas dari kaleng roti. Leknarto menatap langit sambil merokok dalam-dalam. Ia tahu Tole mulai bertanya banyak tentang dunia, dan Leknarto, meski hanya orang desa, punya banyak kisah untuk menjawab pertanyaan anak itu. "Pak, kenapa orang harus susah dulu baru bisa senang?" tanya Tole sambil menyentuh goresan luka kecil di lututnya yang masih basah oleh tanah. Leknarto tertawa kecil. "Kowe ngerti nggak, Le? Kata Yesus, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Tole garuk-garuk kepala. "Itu maksudnya apa, Pak? Memangnya kita semua harus jadi tukang pikul salib beneran?" Leknarto tersenyum. Ia tahu inilah waktunya, bukan mengajari, tetapi menuntun Tole menemukan sendiri apa arti hidup. "Gini, Le," katanya pelan. "Waktu Bapak masih muda, Bapak pengen banget jadi pemain ketoprak. Sudah latihan, nanggap. Tapi karena kakekmu sakit, Bapak harus berhenti. Ganti kerja di bengkel, bayar utang, ngurus rumah. Itu berat, Le. Tapi itu salib Bapak. Salib itu bukan kayu besar seperti di film Paskah, tapi keputusan-keputusan kecil yang kita ambil demi kebaikan orang lain, walaupun bikin hidup kita lebih susah." Tole diam. Ia tampak berpikir, kemudian matanya berbinar. "Berarti waktu aku ngasih jajan terakhirku ke Wati yang nangis kemarin, itu juga salib, Pak?" "Betul, Le, itu salibmu. Meski kecil, tapi kalau kamu terus mau memikul salib seperti itu, kamu sedang ikut jejak Tuhan." Tole termenung. "Tapi kalau ikut Tuhan, kok jalannya justru lebih susah ya, Pak ya? Kenapa nggak yang gampang saja?" Leknarto mengangguk. Karena yang gampang itu biasanya pintu masuk menuju hidup yang kecil dan sempit.
Tapi jalan yang susah, yang penuh salib dan pengorbanan, itu jalan menuju hidup yang dalam, luas dan penuh makna. Leonardo melanjutkan, kamu tahu nggak, Le? Banyak orang sekarang ini cari hidup enak. Tapi hidup enak belum tentu hidup baik dan belum tentu juga hidup benar. Tapi kalau kamu cari hidup yang benar, enak itu bakal datang sebagai bonus, meski mungkin tidak dalam bentuk uang atau mobil. Dole menatap bapaknya lama-lama lalu tersenyum. Berarti aku harus siap ya, Pak? Siap capek, siap bantu, siap mikir orang lain dulu. Leonardo menepuk bahu anaknya. Iya, Le, tapi kamu tidak sendiri. Tuhan jalan bareng kamu. Dan kalau kamu mulai goyah, Dia juga yang bakal gendong kamu. Angin sore datang perlahan, menggoyangkan daun jambu. Dole meletakkan mainannya, memeluk Leonardo erat-erat. Dalam pelukan itu, tidak ada filsafat rumit, tidak ada tafsir teologi, hanya ada kasih, salib kecil, dan dua hati yang sedang belajar saling menyangkal diri agar bisa saling memiliki. Saudara-saudaraku, demikian tadi kisah sederhana keluarga Leonardo. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan membawa kita menjadi hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di lain kesempatan dan berkah dalam